Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Gimana anak-anak hari ini kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada tidak yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Pandi. Kardi. Terus? Iya. Kenapa? Sakit. Kalau kita berdoa bersama-sama ya supaya teman kita yang sakit bisa sehat kembali sehingga bisa belajar seperti kita setiap hari bersama-sama. Nah, kemudian sebelum pembelajaran kita dimulai, coba kita berdoa bersama-sama dulu, membaca surat Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kelihatannya kurang semangat. Coba semangat pagi. Luar biasa. Tepuk semangat. Semuanya sudah siap dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Hari ini kita akan belajar mengenai proses pembuatan VOC. Namun sebelumnya, coba semua berdiri dulu untuk menghadap ke sini. Semua ini yang di sini menghadap ke sini. Untuk lebih menambah semangat pembelajaran, coba yang berhubungan dengan masalah lingkungan kita nyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Lagu Pagi Menegeri hafal? Ibu pimpin ya. Pada ketukan ke 1 kita mulai. 1, 2, 3, 4. Nah, kembali ke yang tadi ya. Kita akan belajar mengenai proses pembuatan VOC. Ada yang tahu proses itu apa? VOC. Ada yang tahu? Ya? Iya, bagus. Pupuk organik cair. Nah, sekarang yang duduk belakang coba balik dulu ke sini. Ini kalian perhatikan ada 2 jenis tanaman. Dua buah tanaman jenisnya sama. Ini buah apa? Tomat. Nah, ini juga Tomat. Kalau diamati dilihat baik-baik, ada perbedaan tidak kedua jenis tanaman ini? Ada. Apa bedanya? Yang ini kecil, yang ini Besar. Ada lagi? Ini tumbuh Pendek. batangnya pendek, ini batangnya lebih tinggi. Ini daunnya lebih subur, ini daunnya lebih kecil, kurang subur. Nah, kenapa dua jenis tanaman ini sama-sama pohon tomat, tapi kenapa pertumbuhannya beda? Padahal ketika ibu nanam ini sama, benihnya sama, bibitnya sama, kemudian ukurannya juga sama. Tapi setelah beberapa hari kemudian, ternyata perbedaannya ada, nampak. Ini dengan yang ini beda. Ini tingginya hanya sekitar 1 jengkal. Ini malah ada yang sampai 3 jengkal. Ini subur tumbuhnya, sementara ini kurang subur. Kira-kira penyebabnya apa? Kaitkan dengan itu. Ayo. Kira-kira penyebabnya apa? Kurang pupuk. Ini dipupuk dengan baik pakai VOC. Nanti kita jelaskan ya. Sementara ini kemungkinan VOC-nya kurang atau ada yang terlewat, jadi tidak tumbuh dengan subur seperti yang sebelah sini. Nah, di akhir pembelajaran nanti kalian harus bisa memahami apa itu VOC. Kemudian bagaimana kita menyiapkan bahan-bahan untuk membuat VOC. Kemudian nanti proses pembuatannya seperti apa. Nah, oleh karena itu nanti kalian ini kan sudah berkelompok ya, ada 1, 2,
2, 3 kelompok. Nanti dari masing-masing kelompok ada perwakilan yang ke depan untuk melakukan percobaan bagaimana membuat POC atau pupuk organik. Nah ini coba tolong nanti masing-masing kelompok ketuanya ada ini lembar kerja yang harus kalian isi ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah ini kemudian kelompok 3. Sekarang Cung yang mau perwakilan ke depan untuk melakukan percobaan. Ada yang mau? Ayo, berani dulu ayo. Ayo. Ini nanti kita pindahin dulu. Ya. Ali maju. Siapa lagi? 4 orang aja. Ya, kelompok yang perempuan siapa? Nadia. Oh, Nadia so. Nadia maju. Ya, Ayat sebelah sini. Ali, Nadia. 3 kelompok udah cukup 3 orang ya. Di sini dulu sini. Ali sebelah sini. Nah, ini bahan-bahannya. Coba dibaca ini. Bahan-bahannya dibaca. Yang di masing-masing kelompok sama di kertas lembar kerjanya. Kita akan praktek membuat POC, pupuk organik cair. Coba Nadia bacain bahan-bahannya apa saja. Bisa lanjut ada dengan ini ya. Terus apa lagi? Sendok makan bisa ada. Terus? Jerigen atau sebuah botol air. Terus? Air leli atau Air leli atau air cucian beras. Terus? telur 1 Telur 1 butir. mecin 2 sendok, Mecin nanti 2 sendok. Ini ada takarnya sendok makan. Terus? gula merah, Kalau nggak ada gula merah ganti dengan gula putih. Nah ini. Terus? Yakult 1 botol. Ini udah ada. Ibu jelasin aja ya prosesnya. Kalian yang memperagakan. Ayo masing-masing ke sini ikut kerja sama. Yang lainnya amati sesuai dengan lembar kerja yang dipegang. Pegang alat tulisnya. Nanti kan ada hasil pengamatan yang harus kalian isi. Alis sebelah sini, Li. Pertama-tama, yuk kalian praktek di situ. Ayo bantuin. Ini Nadia pegang ininya. Masukkan ini yang 2 liter air leli. Yuk, masukkan semuanya. Ini udah ada 2 liter. Ini kita angkat dulu. Bukan itunya, air berasnya ini air leli atau air beras dimasukkan ke dalam wadah. Ini wadahnya sudah tersedia. Iya semuanya. Ini masukin. Nah, tuh semuanya. Tadi ada satu lagi. Ini air lelinya ya, air cucian beras. Yang digunakan air cucian berasnya adalah air cucian yang pertama, jadi yang masih keruh. Sementara yang kedua, yang ketiganya nggak usah. Udah dimasukkan semuanya. Kemudian masukkan juga 1 butir telur. Yuk, telurnya pecahin, cangkangnya nggak usah, isinya aja. Nah, pecahin. Udah. Kemudian 2 sendok mecin. Itu pecinnya tadi ya. Pecinnya yang plastik yang itu. Nah, itu. Ini botol yang sudah tidak pakainya ke bawah aja. Oh. 2 sendok mecin. Ini sendoknya tadi mana? Ada. Nah. Sendok itunya. Masukkan ke sini. Masuk makan. Penuh. Masukkan di situ. 1 sendok lagi. Dikucuk dulu pakai sendok yang sama. Nah, kucuk dulu. Kemudian tambahkan lagi 2 sendok makan gula putih. Gula putihnya dibuka. Ujungnya aja. Ali yang pegang ini sendoknya. Ali yang pegang gulanya. Oh. Kalau di sini di atas ini. Ayam yang tuh dipegang aja buka tutupnya. Ini gula putihnya 2 sendok makan ya. Di sini biar nggak tumpah. Taruh di atasnya. Nah, yuk. 2 sendok makan. Tuh sampai penuh. Nah, 1 sendok lagi. Kemudian kita sampai rata. Masukkan kemudian sekarang Yakult. Di sini supaya nggak tumpah. Terus sampai dikucuk
dikucek kali. Itunya sampai dikucek. Oh, satu kan. Terus kelihatannya enak ya? Ada manis-manisnya, ada asam-asamnya, ada gurih-gurihnya. Terus dikucek sampai larut, sampai bercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, ini berarti larutan atau proses pembuatan proses sudah selesai. Tinggal kita masukkan ke wadah-wadah yang kosong, wadah yang tadi saja. Ambil dulu wadahnya yang kita kosong tadi. Tutupnya awas jangan lupa. Nah, ini sudah selesai, sudah tercampur rata. Kemudian kita masukkan ke botol aqua yang tadi bekasnya, supaya nggak tumpah pakai corong. Nah, ini pegang sama Aryan, pegang sama Ali. Nadia yang masukin ke sini, ini pegang. Bisa dilihat, nah gitu. Sok Ali dulu, isi botol yang satu. Bisa di itu, ininya pegang. Nah, pelan-pelan. Awas. Sok. Nah, terus sampai penuh. Awas, jangan tumpah. Nah, nanti kalau ini sudah terisi semua botol-botolnya udah cukup. Nah, ganti sekarang yang buka ini. Tutup Ali. Ayat ganti Ali di sini. Ayat ya. Coba. Nanti kalau sudah dimasukkan ke botol-botol yang kosong tadi ya, sudah tertutup semua. Ini disimpan di tempat yang teduh. Jangan terkena sinar matahari. Bukan PSB tapi POC. Nah, setiap 3 hari sekali ini dikontrol. Caranya gimana? Buka dulu, kemudian pegang oleh tangan, tutup dengan tangan. Ini dikocok ya, tiap 3 hari sekali dikocok. Setelah itu tutup lagi, simpan lagi. Begitu seterusnya. Ya. Nah, nanti sisanya kita. Ini masih bisa nih. Mungkin. Nggak apa-apa, nanti cuci tangan. Nanti ya ini lagi sampai ini. Ini lumayan. Tuh. Ulang apa? Ini tutupnya pegang. Nah, sisanya biar nanti di wadahin lagi. Jadi tiap 3 hari sekali dikontrol ya, sampai dikocok, tutup lagi, simpan lagi. Ini batas proses pembuatannya sampai berhasil antara 2 minggu sampai 1 bulan. 2 minggu sampai 1 bulan. Cirinya POC ini berhasil gimana? Kalau dibuka setelah dikocok-kocok, ini airnya tidak bergelembung. Tahu bergelembung? Kayak membentuk balon gitu, ya. Tidak bergelembung, tidak berbuih. Nah, yang berhasil itu tidak berbuih. Kalau sudah tidak berbuih, ini berarti POC-nya berhasil. Gimana menggunakannya? Perbandingannya, kalau mau digunakan untuk memupuk tanamannya gitu, yang terutama tanaman yang kurang subur, 1 liter POC dicampur dengan 10 liter air biasa. Jadi kalau misalkan ini 1 botol aqua, kalian tambahkan 10 botol aqua air biasa. Disiramnya kapan yang baik? Pagi hari atau sore hari? Berapa kali sehari? Berapa kali waktunya? 1 minggu sekali. Jadi misalkan kalau sekarang kita mau ngasih POC hari Minggu pagi, nanti ngasih POC lagi hari Minggu berikutnya, pagi atau sore hari. Nah, berarti percobaan teman kalian yang di depan ini sudah selesai membuat POC. Bisa kelihatan semuanya? Bisa. Tahu, paham? Paham. Kalau sudah paham, coba sekarang diisi lembar kerjanya. Ini silakan bergabung lagi dengan teman-temannya. Cuci tangan dulu nggak apa-apa. Diisi lembar penguatannya. Kan ada penguatan tuh yang di bawah. Diisi di kolom yang sebelahnya. Nah, ini satu-satu. Dibacain aja sama Adel. Adel bacain. Ini tapi bacain, nanti isi di sini nih. Nah, di sebelah sini. Ayo, sumbang saran, sumbang pendapat isi di sebelah sini nih. Pertanyaannya, bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan POC? Tadi apa saja?
Nomor 2-nya, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan VOC? Nah, tadi berapa lamanya? Berapa lama? Terus, ciri-ciri VOC yang setelah dibuat berhasil tadi gimana? Tulis di situ sini teman-teman. Cirinya VOC berhasil adalah kalau ada di sana. Tulis di situ. Agak cepetan ya. Diskusinya agak cepetan. Pertanyaannya dibacain. Nomor 2. Berapa lama waktunya dibutuhkan dalam proses pembuatan tadi? Setelah berapa sampai berapa hari? Berapa minggu? Tadi berapa minggu? Bulan berapa? Ya, di situ di kolom berikutnya. Udah. Ayo cepetan isinya kan udah didemonstrasikan, udah dicoba di depan. Makanya tadi perhatikan baik-baik. Yang berikutnya bacakan juga biar nanti teman-temannya tahu. Berapa perbandingan campuran VOC jika akan digunakan? Nah tadi kalau mau dipakai buat perbandingannya gimana? Misalkan VOC-nya berapa, air biasanya berapa? Jadi kan udah hafal VOC. Iya, soalnya besar. Aman ya kalau VOC itu jadi ramah lingkungan, tidak mengakibatkan pencemaran tanah, pencemaran udara, tidak berbahaya bagi manusia. Ya, semuanya. Jadi itu saja nih kelompok. Tadi saya kelompok ini kan kelompok 1 di kelompok 2 ya. Kelompok 2. Anggotanya boleh catat di sini nggak apa-apa semua. Teman-temannya. Atau kelompok pacar. Yang kelompok 3 sudah selesai? Sudah belum? Oh sudah dikumpulkan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini udah selesai ya, masing-masing kelompok. Nah nanti kita lihat jawabannya masing-masing dibacakan. Ini yang nomor 1. Pertanyaannya kan bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan VOC? Yang kelompok 1 jawabannya 3 botol air cucian. Ini kalau diukuran dengan liter adalah 2 liter. 1 botol itu 1 sendok makan kecil. Semuanya hampir sama, berarti betul. Udah paham ya? Karena tadi dilihat nih bahan-bahannya apa saja sudah betul. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan VOC tadi? 2 minggu. Antara 2 minggu sampai 1 bulan. Semuanya paham. Tuh. Bagaimana ciri-ciri VOC yang berhasil baik? Apa tadi? Tidak berbuih, benar. Ini juga tidak berbuih, ini juga tidak berbuih. Semuanya paham. Lalu yang keempat, berapa perbandingan campuran VOC jika akan digunakan? Nah, tadi berapa? 1 liter. 1 liter VOC dicampur dengan 10 liter air biasa. Semua sama, betul. Hanya ada kelompok ini nih, kelompok 3 yang belum sempat diisi. Lalu yang terakhir, berapa jangka waktu yang baik menggunakan VOC? 1 minggu Seminggu sekali. Waktunya kapan? Sore, Pagi atau pagi. sore? Kalau kebanyakan nanti gimana? Kalau terlalu banyak ini, sekarang disiram pakai VOC, besok disiram lagi. Nanti yang terjadi apa?
apa? Mati. Tanaman bukannya subur malah Mati. kekeringan, akhirnya ini daunnya kering, batangnya kering, akhirnya mati. Bukan malah tumbuh subur. Jadi waktu yang baiknya adalah 1 minggu sekali. Boleh pagi, boleh sore. Nah, sekarang pertanyaan. Kalau kalian paham yang tadi dicobakan, paham tadi yang didiskusikan, yang bisa mengacu. Pertanyaan, VOC kependekan dari apa? Pupuk organik cair. Pembuatan VOC membutuhkan biaya yang cukup. Ya, ini kan kalau dihitung nih ya, gulanya cuma 2 sendok, telur 1 butir, pecinnya 2 sendok. Ini kan gampang, ini gratis ya. Berarti pembuatan bubuk VOC membutuhkan biaya yang mahal atau murah? Murah, paling hanya antara 3.000 sampai 4.000 ya. Berarti biayanya murah. Makanya kalau mau pupuk buat VOC. Yang ketiga, VOC sangat titik digunakan bila dibandingkan dengan pupuk buatan. Sangat apa? Sangat baik. Sangat baik. Karena ini ramah lingkungan. Kemudian yang keempat, proses pembuatan VOC membutuhkan waktu antara berapa sampai berapa? Waktunya ini prosesnya 2 minggu sampai 1 bulan. Buat nanti ya. Coba waktunya pendek, nggak usah lama-lama. Terakhir, penggunaan VOC pada tanaman sebaiknya diberikan setiap berapa hari sekali? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Berarti kalau sudah bisa jawab pertanyaan, artinya proses pembuatan VOC ini sudah dipahami oleh kalian semua. Makanya tugasnya adalah nanti kalian buat VOC di rumah untuk digunakan memupuk tanaman kalian yang miliki di halaman, di samping kiri rumah, samping taman rumah, ataupun di belakang rumah. Jangan beli pupuk buatan, pakailah VOC karena 1 lebih murah, 2 ramah lingkungan, 3 proses pembuatannya gampang. Nah, inilah yang kita maksud hari ini. Tadi berarti bahan-bahannya udah hafal? Nah, proses pembuatannya bisa? Nanti kalau nanti tugas di rumah harus siap. Tepuk semangat. Karena semangat, pembelajaran hari ini dirasa lebih aktif, lebih kreatif. Mudah-mudahan kalian paham, nanti di rumah jangan sampai nanya lagi ya. Nah, akhirnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham dan tugas nanti kalian kerjakan dengan baik, yaitu membuat VOC di rumah masing-masing.